Kita masih membahas tentang al-hathu 'alal khusyu'i fis shalah, motivasi untuk khusyuk dalam salat. Dan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar kali ini adalah hadis tentang hukum meludah ketika salat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbah, fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, walakin an shimalihi tahta qadamihi." Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis shalah," ketika kalian sedang salat, "fa innahu yunaji rabbah," hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Dan makna bermunajat adalah memanggil Allah dengan suara pelan. Karena ada munajah, ada munada, ada munajat, ada munadat. Kalau pakai jim, munajat artinya adalah berbisik. Kalau pakai munada, pakai dal, artinya adalah memanggil dari jarak yang jauh, sehingga dilakukan dengan suara yang lebih keras. Fa innahu yunaji rabbah, hakikatnya dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Ada orang Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fayunajihi am ba'idun fanunadihi?" Ya Rasulullah, Rabb kami itu apakah jauh sehingga harus kami panggil dengan suara keras? Am qaribun fayunajihi, ataukah dia itu dekat sehingga kami cukup memanggilnya dengan suara yang lirih? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu, maka jawablah, fa inni qaribun. Jawablah bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sampai akhir ayat. Dan ayat ini ada di surat Al-Baqarah, ditaruh oleh Allah Ta'ala di sela-sela ayat tentang puasa. Karena ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu ditaruh setelah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah itu uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Yang itu mengisyaratkan bahwa sepanjang kita melaksanakan puasa, kita disyariatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita baca adalah doa dengan suara yang lirih. Karena sesungguhnya kita memanggil Zat yang maha mengetahui, maha mendengar suara semua hambanya, termasuk ketika hamba itu berdoa kepadanya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, "Fala yabzuqanna baina yaday." Karena itu janganlah kalian meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, jangan pula mengudah ke arah kiri. Jangan pula mengudah ke arah kanan. Walakin an shimalihi tahta qadamihi, tapi meludahlah ke arah kiri, ke arah bawah kakinya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, walakin an shimalihi au tahta qadamihi, namun meludahlah ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Apa beda dan persamaan dari riwayat ini? Kalau riwayat yang pertama, walakin an shimalihi tahta qadamihi, berarti meludahnya diarahkan ke arah kaki kiri. Tapi kalau kita mengambil riwayat yang kedua, walakin an shimalihi au tahta qadamihi, namun meludahlah ke arah kiri atau ke bawah kaki, berarti meludah itu boleh ke arah samping kiri atau ke arah bawah, baik di kaki kanan maupun kaki kiri. Karena lafaz hadisnya atau ke kaki atau ke arah bawah kaki.
Dipahami insyaallah ya. Saya ulang. Ada dua riwayat dalam hadis ini, dan dua riwayat ini menyebabkan khilaf di antara para ulama. Jadi terkadang perbedaan harokat dan perbedaan huruf dalam sebuah teks hadis itu bisa menyebabkan perbedaan pendapat. Salah satunya saya kasih contoh tentang janin itu apakah perlu disembelih ketika induknya disembelih ataukah tidak. Hadisnya berbunyi, zakatul janin zakatu ummihi. Bisa juga dibaca zakatul janin zakata ummihi. Sehingga ada yang bacanya pakai marfu zakatu ummihi, ada yang bacanya pakai mansub zakata ummihi. Kalau dibaca pakai marfu zakatul janin zakatu ummihi, maka artinya adalah bahwa sembelihan janin itu mengikuti sembelihan ibunya. Dan itu mazhab jumhur. Makanya ketika ada hewan bunting disembelih, janinnya tidak perlu disembelih, boleh langsung dicacah-cacah. Dan itu tidak termasuk makan bangkai. Yang kedua, kalau kita baca pakai harokat fathah, zakatul janin zakata ummihi, berarti statusnya di situ mansub. Mansub kenapa? Bihadfi harfil jar, takdiruhu ka. Karena di situ ada huruf jar yang dibuang. Asumsinya adalah huruf ka, yang artinya seperti. Sehingga diartikan zakatul janin ka zakati ummihi. Sembelihan untuk janin itu seperti sembelihan ibunya. Berarti dia harus disembelih sebagaimana ibunya. Wa hadza madzhabul Hanafiyah. Dan ini pendapat Hanafiyah. Makanya dalam madzhab Hanafiyah, kalau ada orang nyembelih hewan bunting, maka setelah dibedah perutnya, jika janin itu masih berdetak jantungnya, harus disembelih pula. Kalau enggak, jadi bangkai, enggak boleh dimakan. Baik. Kita beralih ke hadis ini. Ada dua riwayat di sana. Yang pertama, walakin an shimalihi tahta qadamihi. Namun silahkan meludah ke arah kiri, ke arah bawah kakinya. Berarti meludahnya kemana? Arah kaki sebelah kiri. Tidak boleh ke arah yang lain. Sehingga kalau ke kaki sebelah kanan, tidak sesuai dengan hadis ini. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, walakin an shimalihi au tahta qadamihi. Namun meludahlah ke arah kiri atau ke arah bawah kakinya. Berarti ada dua pilihan arah, bisa ke arah kiri, bisa pula ke arah bawah. Ke bawah kakinya, baik kanan maupun kiri. Itu kalau kita pakai riwayat yang kedua yang di situ ada tambahan au. Tayyib. Dan ulama khilaf mana dari dua riwayat ini yang mahfuz, yang lebih kuat. Sebagian ada yang mengatakan bahwa riwayat yang menggunakan au lebih kuat, dan ada yang mengatakan walakin an shimali tahta qadamihi, itu yang lebih mendekati. Wa yara al-Qurtubi anna riwayat al-ula tarji'u ila riwayat tsaniyah. Tapi menurut Qurtubi, riwayat yang kedua, yaitu yang menggunakan huruf au, di bawah kepada riwayat pertama yang tidak ada huruf au. Berarti arahnya tetap satu, yaitu ke arah kaki sebelah kiri. Baik. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sababul wurud dari hadis ini, Nabi SAW pernah masuk masjid. Lalu beliau melihat ada ludah yang kering nempel di tembok depan. Di tembok depan Masjid Nabawi. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ketika mereka belum tahu ilmunya.
Kapan mereka melakukannya? Ketika sholat. Saat mereka sholat sunnah atau mereka sholat wajib. Oleh Rasulullah SAW, ludah itu dikerik oleh beliau. Dan beliau marah dengan praktek seperti ini. Lalu beliau mengatakan, "Idza akana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbah." Ketika kalian sedang sholat, kalian itu sedang bermunajat dengan Allah. Berarti kalian sedang menghadap Rabb kalian. Bersikaplah yang sopan, jangan seperti ini, meludah ke arah depan. Karena dia hakikatnya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annallaha qibala wajhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi annallaha qibala wajhi idza shalla. Allah taala itu berada di hadapannya ketika dia salat. Ai muwajahuhu, Allah berada di hadapannya saat hamba itu sedang bermunajat kepadanya. Sehingga bersikaplah yang sopan, jangan meludah ke arah depan. Walhamdulillah, praktek seperti ini kalau di zaman kita, karena kita sholat di dalam masjid, hampir tidak pernah kita lakukan. Sehingga kita tidak pernah menjumpai ada orang yang meludah ketika sholat. Rata-rata ditelan ludahnya, gitu ya. Puasa kan biasanya intensitas keluarnya ludah lebih banyak. Karena kita tidak makan, tidak minum, sehingga ludah itu sering keluar. Menelan ludah najis atau tidak, Pak? Ludah itu najis atau tidak? Tidak. Apa dalilnya? Kita makan pakai ludah. Kalau tidak nanti sereden, ya. Dan kalau ludah itu najis, maka kita mengkonsumsi yang najis tiap hari. Dan itu tidak mungkin. Maka ludah, dahak, termasuk ces ketika orang tidur, itu semuanya tidak ada yang najis. Yang najis yang mana? Yang najis darah ketika keluar dari gusi. Nah, kadang ada orang yang punya masalah di situ. Bagian inilah yang perlu dihati-hati. Kadang saat mulut itu kering, pembuluh darah lebih sensitif, sehingga kadang pecah. Saat bapak ibu menelan kok ada rasa darah, nah, tidak boleh ditelan. Kalau itu ditelan, haram, ya, karena memakan darah hukumnya apa? Haram. Yang kedua, ini bisa membatalkan puasa. Sehingga mau tidak mau harus dikeluarkan. Disinilah kasus orang meludah dalam sholat. Sehingga pembahasan seperti ini apakah relevan di zaman sekarang, Pak? Ya, kalau memang kita bawa di masa silam di mana Masjid Nabawi itu nggak pakai tikar, ya. Alasnya adalah alas tanah. Mungkin cocok, Pak, ini dibawa ke masa silam. Kalau zaman sekarang hadis seperti ini apa relevan? Baik, contoh kasusnya seperti tadi. Pernah nggak menjumpai ada orang yang gusinya berdarah saat sedang sholat? Wah, itu saya sering. Nah, makanya Anda gimana? Tak telan, haram. Menelan darah hukumnya terlarang. Dan ketika puasa bisa membatalkan puasa. Terus digimanakan? Yang harus dilakukan adalah dibuang. Harus dibuang. Sehingga otomatis orang itu harus meludah saat kondisi emergensi seperti ini. Adab meludahnya bagaimana? Satu, tidak boleh ke arah depan. Terus ke arah mana? Ke arah samping kiri atau ke arah bawah kaki. Samping kiri kita ada orang, bawah kaki kita karpet. Kalaupun tidak ada karpet karena pandemi, ya ini lantai masjid, tidak boleh kita meludah ke samping kiri. Boleh nggak? Diizinkan nggak? Atau ada izin khusus dari DPPAI? Nggak ada. Baik. Maka jangan coba-coba di Masjid Ulil Albab meludah, ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Silahkan meludah ke arah baju, ke arah pakaian. Kalau Anda bawa tisu, boleh pakai tisu. Kalau nggak bawa tisu, boleh pakai masker. Ludahkan ke arah masker. Tapi nanti jangan dipakai lagi, ya. Minta ganti ke takmir. Terus disimpan.
Nah, ini ada darahnya sekarang. Terus status sholat kita bagaimana? Darah, ulama khilaf apakah najis ataukah tidak. Tapi ulama sepakat nggak boleh dikonsumsi manusia. Berdasarkan firman Allah Ta'ala bahwa di antara yang diharamkan untuk dimakan adalah bangkai babi. Terus apa? Hewan yang disembelih selain Allah. Di antara lagi apa? Ad-dam al-masfuh, darah yang memancar. Maka darah tidak boleh dikonsumsi. Tapi apakah najis ataukah tidak? Khilaf di antara ulama. Dan yang benar tidak najis dengan dalil sahabat ketika mereka sholat sambil membawa lukanya, bekas perang, luka karena panahan, dan seterusnya. Sehingga darah yang ada di tisu tadi Anda masukkan ke dalam saku, dan arah ketika meludah ke arah kiri. Sehingga kita noleh dikit ke arah kiri, kemudian kita meludah, lalu silahkan disimpan. Baik, tadi kita paham bahwa ke arah kanan tidak boleh, karena nggak sopan ketika orang sedang bermunajat dengan Allah meludah ke arah kanan. Ke arah depan tidak boleh. Lalu kenapa ke arah kanan tidak boleh? Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada tambahan keterangan, wala an yaminihi fa inna an yaminihi malakan. Tidak boleh meludah ke arah kanan, karena ke arah kanan itu ada malaikat. Sehingga kita mengimani hal ini. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau membawakan hadis ini, wa hadha at-ta'lil bi syakkaihi yufidu anna al-musalli la yabsuku amamahu wa la an yaminihi mutlaqan. Berdasarkan ilah ini atau latar belakang yang disebutkan dalam dalil ini menunjukkan bahwa orang yang salat tidak boleh meludah ke arah depan maupun ke arah kanan secara mutlak, baik di masjid maupun di tempat luar masjid. Anda sholat misalnya sholat id di lapangan, tidak boleh ke arah kanan, karena di arah kanannya ada malaikat, sehingga meludahnya ke arah kiri. Dan kita imani itu sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud Allah di arah depan kita pada waktu kita sholat? Jamaah dimakan Allah, Allah berada di arah depan bukan berarti Allah menyatu dengan makhluk. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala di mana? Alal arsy. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak ayat di Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'ala al-arsy. Dan yang dimaksud Allah di arah depan adalah dia menghadap Allah dengan ibadah yang dia lakukan. Bukan berarti zat Allah menyatu dengan makhluk. Sehingga namanya menghadap itu tidak sama dengan terjadinya persatuan zat. Dalam hal ini ada sebagian kelompok yang kemudian tidak bisa memahami dengan baik, dan kelompok itu diketuai atau dia dipimpin oleh orang-orang mulhidun di masa silam, seperti beberapa tokoh kayak Al-Hallaj yang punya akidah manunggaling kawula lan Gusti, menyatunya antara Allah dengan makhluk, dan akidah itu dianggap menyimpang oleh para ulama. Dan salah satu di antara bukti penyimpangannya adalah Al-Hallaj ini dihukum mati oleh para ulama di masa silam. Karena itu kita pahami sebagaimana konteksnya, sehingga ketika kita berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita saat kita bermunajat kepadanya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan sang hamba, Allah melihat sang hamba, Allah mengawasi sang hamba ketika sang hamba sedang bermunajat kepadanya. Karena itu bersikaplah yang sopan dan jangan meludah ke arah depan. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya. Wa anhu
dan juga dari Anas bin Malik. Beliau bercerita, kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha memiliki kiram. Apa itu kiram? Sitrun rakikun min sufin dhi alwan. Kiram adalah korden yang tipis dari kain suf, dari kain wol, dhi alwanin yang berwarna. Dan di korden Aisyah ini ada corak-coraknya. Fihi tasawir, ada corak-coraknya. Ketika Nabi SAW sholat, korden itu berada di hadapan beliau. Dan beliau sholat menghadap ke arah korden itu. Janiba baitiha, di samping rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya adalah di dalam rumah beliau ada kordennya. Faqala Nabi SAW, kemudian seusai sholat Nabi SAW mengatakan, amiti anna kirama. Coba singkirkan korden ini. Fa innahu la tazalu tasawirhu ta'ridu li fi salati. Karena corak yang ada di korden ini tadi itu selalu terngiang-ngiang dalam pikiranku ketika aku sedang sholat. Subhanallah. Ini sholatnya siapa? Salatnya khairul bashar, manusia terbaik, Rasulullah SAW. Beliau merasa terganggu dengan gambar, corak, batik yang ada di hadapannya ketika salat. Padahal kita enggak ya. Kita enggak. Pakai sajadah ya. Ada gambar apa sajadahnya? Ada gambar masjid. Ada gambar coraknya. Aneka sajadah kita warna-warni, penuh dengan corak. Dan ketika kita salat, kita tidak merasa terganggu. Kenapa? Apakah salat kita lebih khusyuk dibandingkan salat Nabi? Hasya wa kalla. Tidak mungkin. Terus kenapa sampai beliau terganggu ketika beliau sedang salat, sementara beliau melihat ada warna-warni dan gambar di depan beliau? Padahal kita ketika kita sholat, kita nggak merasa terganggu dengan itu. Justru ketika sholat seseorang itu semakin khusyuk, ada potensi yang mengganggu, akan membuat sholat itu menjadi terganggu. Sebaliknya ketika orang sholatnya tidak begitu fokus, ada potensi yang ganggu, dia tidak merasa terganggu. Kita pernah membandingkan seperti orang yang sedang ujian kalkulus 3 di suasana ramai. Kira-kira terganggu nggak? Terganggu. Bagi mahasiswa yang dia butuh mikir serius, butuh ngitung serius, suasana seperti itu akan mengganggu dia ketika dia ujian. Kenapa? Karena dia butuh fokus. Dia sedang fokus. Lain halnya kalau kita sedang baca berita, sekalipun di kafe rame penuh dengan musik, merasa terganggu nggak? Tidak. Kita bisa enjoy membaca berita di suasana rame, karena bagi kita baca berita itu nggak butuh khusyuk, nggak butuh fokus. Makanya kurang lebih seperti itulah kualitas sholat kita. Kita itu sholat karena saking gak fokusnya, seperti orang baca berita, sehingga ada suasana yang mengganggu, kita tidak merasa terganggu. Makanya orang ketika berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, ada potensi yang mengganggu, dia akan merasa terganggu. Sehingga Nabi SAW, karena beliau berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, ketika ada suasana seperti itu, beliau merasa terganggu. Nah, ini salah satu di antara cara untuk mengukur tingkat kekhusyuan salat kita. Kalau Bapak Ibu salat
di depannya ada sajadah yang penuh warna-warni, Anda tidak merasa terganggu, berarti memang nggak khusyuk. Tapi kalau kita sholat, ada suasana warna-warni, fokus kita jadi terganggu, alhamdulillah, berarti sholat kita sedang berupaya untuk khusyuk. Dan ini sejalan dengan hadis Abu Jaham. Nabi SAW pernah dikasih Abu Jaham sebuah hadiah, yaitu pakaian yang penuh dengan corak, ada batiknya, ada luriknya. Kemudian Nabi SAW selesai sholat mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Tolong kembalikan kain ini ke Abu Jaham. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Tapi nanti gantikan dengan kain ambijaniyah. Kain ambijaniyah adalah kisaun ghalidun laisa fi khutut. Kain polos tapi keras, tapi kasar. Kayak di depan saya ini kan ada taplak, dia polos, coklat semuanya, tapi kain taplak ini kasar. Nah, ambijaniyah itu kain kasar tapi polos. Nanti gantikan dengan ambijaniyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innaha alhatni anifan an salati. Corak di kain ini tadi ganggu salatku. Masya Allah. Kita pakai batik dan kita nggak merasa terganggu. Karena tadi salat kita posisinya sebagaimana layaknya orang yang baca berita, sehingga karena tidak terlalu fokus, jadi ada suasana yang ganggu, kita tidak merasa terganggu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau dalam Al-Wabilus Sayyib menyebutkan ada 5 tingkatan orang yang salat. Pertama, orang yang salat tapi tidak sempurna syarat rukun dan wajibnya. Wudunya gak karuan, wajibnya ada yang ditinggalkan, rukunnya bahkan ada yang ditinggal. Contoh rukun yang paling sering ditinggal apa? Tidak tumaknina, cepat sholatnya. Kata Ibnu Qayyim, fahadha mu'aqqabun. Orang seperti ini mu'aqqab, dia dihukum. Sebab dia masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka dia dihukum karena salatnya enggak karuan. Yang kedua, ada orang yang salat syaratnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, rukunya terpenuhi, tapi dia tidak melakukan yang sunnah, sehingga dia melakukan yang wajib-wajib semuanya, dan pikirannya melayang kemana-mana, nggak fokus, sehingga dia ketika sholat mikir rumah, mikir gawean, mikir kerjaan, mikir setelah ini nanti saya ngapain ya, mikir ngerjakan tugas dan seterusnya. Fahadha muhasab. Maka orang yang seperti ini sholatnya muhasabun, statusnya orang yang dihisab. Nanti akan ditimbang lebih banyak mana antara kualitas fokusnya dengan gak fokusnya. Yang ketiga, ada orang yang sholat dan semua rukun syarat wajib terpenuhi, dia lakukan yang sunnah, dan dia berusaha untuk fokus, tapi kadang pikirannya lepas, kadang hilang, kadang balik lagi, kadang hilang, dan dia berusaha untuk fokus, cuman kadang lepas. Kalau yang kedua tadi, pikirannya melayang kemana-mana dan dibiarkan. Kadang kan kita sholat sambil mikir film kan ya, pikiran kita enggak, sambil tenggelam dalam film, tenggelam dalam buku yang tadi baru dibaca. Kalau habis baca komik kadang teringat gambar-gambar komik itu, dan kita biarkan pikiran kita melayang kemana-mana. Ini muhasab. Yang ketiga, pikirannya nggak dibiarkan, kadang hilang, tapi dia tarik lagi, berusaha untuk balik lagi. Fahadha mukaffar. Ini orang yang sholatnya bisa jadi kafarah. Sholatnya bisa jadi kafarah. Sehingga
sholat yang seperti ini bisa menebus dosa, kata Ibnu Qayyim. Kalau yang kedua tadi nggak bisa jadi kafarah. Justru bisa jadi dia berdosa disebabkan karena pikirannya melayang kemana-mana. Yang keempat, dia sholat, semua rukun wajib dan syaratnya terpenuhi dengan baik, sunnah dia kerjakan, pikirannya fokus. Fahadha muthab, inilah orang yang dapat pahala yang banyak dalam salatnya. Tapi ternyata masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang kelima. Orang yang disebut oleh Nabi SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Orang yang bisa menikmati ibadah sehingga ketenangannya itu ada dalam salatnya. Dia bisa menikmati bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Fahadha muqarrabun, inilah orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan itu orang yang derajatnya paling tinggi. Makanya kualitas sholat kita tinggal diukur, Pak. Saya itu masuk yang mana? Jangan sampai yang kelima ya. Justru orang seperti ini dihukum ya, karena dia tidak memenuhi standar wajib sholatnya. Kadang sholat tapi cepat, tidak tumaknina. Wudunya bagian tumit kadang masih kering, dan seterusnya. Ini masuk dalam firman Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Atau waktunya diolor-olor. Engko sik to jam 5, engko sik to jam 5:15, engko sik to. Jam 5:30 baru maghrib. Baru salat asar. Padahal 10 menit lagi buka puasa. Ini dihukum dalam salatnya, dan ini ciri munafik. Alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau melakukan salat malas-malasan. Wallahu taala alam. Kemudian jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat kadang beliau seperti suasana yang kelima, sehingga beliau tenggelam dalam salatnya sampai kaki beliau bengkak dan beliau tidak terasa. Diingatkan oleh yang lain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Anda adalah hamba yang telah diampuni seluruh dosanya?" Tapi Nabi SAW tidak terasa kalau kakinya itu bengkak. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Kok bisa, Pak? Pelakunya nggak terasa, orang lain malah yang terasa. Ada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Utsman Al-Khamis hafizahullah. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Kata beliau kasih perumpamaan kayak gini ya. Kadang ada orang ketika terluka dia nggak terasa. Baru setelah ditunjukkan dia terasa. Ada orang mengalami kecelakaan, bruak. Begitu selesai kecelakaan dia bangun, nyari dompet sama HP, ketemu gitu. Seneng dia, dompet HP-nya ketemu. Pak, kepalanya bocor, Pak. Darah belum mengalir ya. Pak, kepalanya bocor. Pingsan dia. Kapan dia terasa sakit? Ketika dia mengetahui kepalanya bocor. Waktu pertama dia kecelakaan, dia bangun, mungkin tangannya berdarah, mukanya berdarah, tapi karena pikiran dia fokus dengan HP, dia nggak fokus dengan luka, nggak terasa kalau sebenarnya dia terluka. Begitu sudah ditunjukkan, Pak, kepalanya bocor, baru dia terasa. Seperti itu pula ketika orang tenggelam dalam sholatnya, kaki bengkak nggak terasa. Dan itu juga dialami oleh beberapa orang soleh seperti Abdullah bin Zubair yang terkenal sangat khusyuk dengan sholatnya, sehingga saat beliau sholat di Masjidil Haram, dalam kondisi Masjidil Haram sedang kebakaran, beliau tidak terasa. Sampai ditarik-tarik beliau tetap sujud dan gak terasa dengan suasana di lingkungan di kanan kirinya. Saking khusyuknya, tenggelam dalam kekhusyuan. Dan terkadang Nabi SAW mengalami situasi gangguan, sehingga waktu beliau SAW melihat ada corak dan seterusnya,
Beliau sempat terganggu, tapi balik khusyuk lagi, terganggu balik khusyuk lagi. Sehingga derajatnya dari yang nomor 5 ke nomor 4. Begitu ya. Orang yang berusaha ketika khusyuk dia dekat dengan khusyuk, tapi kadang lepas pikiran. Terus dikembalikan lagi. Nah, semoga kita bisa yang seperti itu. Kalaupun satu ketika saat kita sholat pikiran melayang kemana, tolong jangan dilepas, berusaha untuk balik lagi. Sehingga semoga sholat kita bisa menjadi sholat yang diberi pahala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Tafadhal, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jika kadang-kadang kita dalam sholat itu mungkin manusia sekali kalau timbul pikiran ketika mungkin dia berinteraksi dengan lingkungannya atau mungkin ada persoalan persoalan. Saya kira manusia sekali dan Allah mengatakan bahwa manusia itu lemah. Nah, ini gimana jawabannya? Dan untuk contoh-contoh yang saya sampaikan tadi di dalam masyarakat muslim di Indonesia itu sangat buruk sekali, masih sulit untuk sholat, masih sangat sulit untuk sholat. Jadi kerasakan sholat itu. Jadi kalau itu betul dilakukan, mungkin saya tidak sholat. Kalau itu kesalahan, ini mana bisa? Jadi saya pikir kalau manusia bisa melakukan kemanusiaan, diri pribadi saya tidak masalah. Tidak bisa kalau saya pikir dalam selama sholat saya itu satu saya bersuat siapa manusia ya. Kemudian di masalah data ini juga kalau bagaimana kalau kita spontanitas bersih itu kan kadang-kadang kita tidak terasa bagi badan itu juga bukan karena kita itu Allah. Kalau tiba-tiba jatuh air bersih dari tempat itu kan hukumnya Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau ludah sih kita mungkin semuanya tidak akan bersin, kemudian keluar dahak ya, keluar liur ke depan. Baik. Pertama begini Bapak, ketika kita belajar, kita memiliki rentang ya. Pertama adalah rentang ideal. Sehingga saat kita mempelajari sebuah ibadah, yang kita ajarkan adalah yang ideal seperti ini. Tujuannya apa? Agar kita semuanya punya semangat untuk menuju ideal. Di saat yang sama dalam kajian fikih kita belajar tentang rentang paling bawah, yaitu qadrul mujzi. Qadrul mujzi itu batas minimal di mana sholat seseorang terukur sah. Nah, bagian ini menjelaskan tentang kapan sebuah sholat yang sangat tidak berkualitas itu masih ditoleransi sehingga terhitung sah. Apa yang tadi kita sampaikan, kita sedang membahas kondisi ideal. Sedangkan apa yang ada di lapangan, barangkali kita terapkan dua rentang ini. Namun bukan berarti kita mengajarkan kepada masyarakat, sakarepmu yang penting pokoknya kowe sholat. Yang penting Anda sholat. Kalau seperti itu jangan. Kita tetap akan ajarkan yang ideal. Nah, sekalipun nanti ketika muncul tidak ideal, kita kasih batas terakhir. Bagian minimal ini. Kalau sampai Anda melewati bagian minimal ini, sholat batal. Sehingga betul manusia itu lemah, tapi dia tidak boleh beralasan dengan kelemahannya untuk melakukan pelanggaran dalam ibadah. Begitu Pak ya? Ya, saya kira kita semuanya sepakat dengan itu. Sehingga dia menemui distraksi dalam lingkungannya misalnya. Kok ada sajadah berwarna dan seterusnya. Itu kondisi real yang ada di lapangan kita. Terus bagaimana menyikapi itu? Berarti apakah sholat semua warga jadinya bermasalah? Ini kondisi tidak ideal. Kalau secara pribadi, saya akan membawa diri saya untuk yang lebih ideal. Maka saya hindari sajadah yang warna-warni. Bisa nggak kita bawa sajadah yang polos? Oh, selama masih memungkinkan akan saya upayakan. Itu yang baik. Tapi kalau menyerah dengan keadaan, oh nggak bisa, pokoknya apa yang ada kayak gini ya seperti ini.
Itu berlaku bagi masyarakat umum, bukan berlaku bagi pribadi. Misalnya, bisa nggak kita membuat suasana sholat kita lebih khusyuk? Bisa. Caranya gimana? Kamu ketika sholat hindari semua warna-warna yang kira-kira mengganggu. Bisa? Oh bisa. Baik. Bawa sajadah warna sorban ya, sorban yang polos. Alhamdulillah bisa diupayakan sehingga kita sholat dengan sorban polos. Dari situlah jamaah kita bisa mengenal bagaimana indahnya belajar fikih. Karena fikih itu dibahas, pertama adalah ibadah yang ideal, dan di saat yang sama ulama juga membahas ibadah minimal. Nah, kondisi minimal itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Kalau sampai tembus yang tidak ditoleransi, ya ulama ngasih hukum ini batal. Misalnya ya, ada orang yang tidak tumak nina, sholatnya terlalu cepat meninggalkan rukun. Kita bisa katakan, mohon maaf, sholat Bapak batal. Tapi saya bisanya kayak gini. Ya Bapak harus berusaha untuk jangan seperti itu. Karena kalau menuruti keinginan manusia saja, nanti ibadahnya jadi rusak semuanya. Dia harus berusaha untuk lebih dari itu, biar ibadahnya tidak batal. Sambil kita ajarkan menuju yang ideal. Baik. Itu terkait masalah pengkondisian di masyarakat. Kemudian yang kedua Bapak, untuk orang yang bersin lalu keluar ludah atau mungkin dahak atau droplet ya ke arah depan, apakah ini hukumnya dilarang? Semua bentuk ketidaksengajaan dalam syariat kita dimaafkan. Sebagaimana doa yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami in nasina aw akhtana, ketika kami lupa atau kami akhta'a. Akhta'a itu perbuatan min ghairi amdin, enggak sengaja. Dan orang bersin itu kan refleks kadang ya. Sudah ditahan-tahan tiba-tiba wahing. Nah, wahing ada yang ke arah depan, ada yang ke arah samping, kadang ada yang muncrat. Nah, saat seperti itu kok kita enggak sengaja mengeluarkan dahak, maka tidak diperhitungkan. Sedangkan pelanggaran yang tadi dilarang oleh Nabi SAW adalah meludah. Kalau meludah itu refleks atau sengaja? Lebih ke arah cenderung sengaja. Kecuali watuk ya. Kalau watuk beda. Watuk kan kadang ada unsur refleks. Tapi kalau wahing watuk ada unsur. Tapi kalau meludah ada unsur kesengajaan. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada yang lain? Cukup? Baik, demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.